AI itu masa depan, gitu. betul. Bakal banyak inovasi yang datang dari AI. Artinya apa? Bakal banyak inovasi yang ada di sini. Untuk bisa bangun inovasi ini butuh banyak banget data scientist. Berdiri sejak tahun 2009, Tokopedia merupakan marketplace terbesar di Indonesia, bahkan merupakan startup unicorn yang berpengaruh se-Asia Tenggara. Tokopedia secara konsisten memberikan layanan jual beli online yang aman, mudah, cepat, dan juga turut membangun perekonomian digital di Indonesia. Hal itu dilakukan dengan cara terus berinovasi dan juga membangun platformnya. Dalam perkembangannya, Tokopedia tentu tidak luput dengan peran data science di baliknya. Hari ini saya, Safa, sudah bersama dengan Principal Data Scientist di Tokopedia, Johnson Lee, yang akan membahas bagaimana sih peran data di balik Tokopedia dan juga keseharian data scientist di Tokopedia. Halo Kak Johnson, apa kabar? Halo, Safa. Nah, Kak Johnson mungkin boleh nih sama Sobat Algoritma yang nonton, perkenalan dulu dong namanya, jabatan sekarang, dan mungkin background-nya sedikit nih, sebelumnya apa? Ya, gua Johnson Lee, sekarang berprofesi sebagai Principal Data Scientist di Tokopedia. Dulunya sempat berkuliah di jurusan Teknik Elektro di ITB. Oke, nah Kak Johnson, aku pengen nanya dong, sebenarnya udah berapa lama nih berkarir di bidang data, dan kenapa Kak Johnson nih tertarik untuk berkarir di bidang data? That's a good question. Jadi gua itu mulai belajar data science dan AI itu di tahun 2017. Dulu itu ketika masih kuliah ada beberapa project yang berkaitan dengan data science. Kenapa tertarik dengan data science? Karena penasaran dengan AI. Gitu. Oke. Jadi AI itu apa sih? Kok bisa ada software atau sistem yang punya kecerdasan? Kan pasti penasaran ya kita sebagai mahasiswa gitu. Nah, dan kalau kita baca-baca juga AI itu masa depan gitu. Betul. Bakal banyak inovasi yang datang dari AI dan ternyata benar gitu. Banyak banget teknologi di dunia di saat ini yang banyaknya itu datang dari AI gitu sih. Jadi ramalan itu benar lah ya. Oh, iya. Gitu. Kalau boleh tahu dikit nih, tadi kan teknik elektro ya background-nya. Nah, tapi itu tuh align nggak sih sama yang dikerjain di as data scientist sekarang? Atau akhirnya Kak Johnson harus belajar lagi sendiri nih untuk memperdalam data science itu? Ya, sebenarnya elektro ke data science itu bisa dibilang jauh. Oh ya? Jauh, jadi kayak setelah lulus itu saya ngambil kursus lagi. Itu kursusnya dari Udacity. Udacity salah satu company di US. Itu lebih ke online sih, online course. Jadi mulai belajar di sana, bangun dasarnya di sana. Terus once udah selesai di sana, baru kembangin lagi selama kerja sih ya. Oke. Jadi sebelum sempat belajar lagi dulu, terus di pekerjaan juga akhirnya jadi belajar juga ya, karena ada pengalaman di situ. Iya, benar. Boleh dong diceritain nih ke kita, gimana sih day to day-nya data scientist di Tokopedia, ngerjain apa aja sih biasanya di sini? Mungkin gue cerita sedikit tentang day to day. Kalau gue termasuk yang morning person. Oh, morning. Iya, morning. Jadi kita mulainya jam 9 pagi, itu mulainya dengan meeting stand up. Di meeting stand up itu kayak kita bicara apa sih yang udah dikerjain di hari kemarin, terus apa yang mau dikerjain di hari ini. Terus juga data scientist-nya itu bisa cerita kayak apa sih kesulitan yang dialami selama pekerjaan, terus nanti bisa dibantu oleh tim data scientist yang lain juga. Itu terus setelah itu ada meeting singkat tentang dengan tim lain untuk ngurus dataset management, karena yang namanya data science itu penting banget untuk kita jaga kan ya kualitas datasetnya itu. Terus setelah itu kita bisa go back dengan deep work kita masing-masing. Jadi kayak masing-masing data scientist itu fokus dengan apa yang dikerjain. Setelah jam makan siang kita cenderung kayak banyak meeting. Nah, di meeting ini lebih kayak ngebahas gimana caranya kita meluncurkan aplikasi data science ini agar bisa dipakai atau digunakan oleh jutaan pengguna Tokopedia gitu. Nah, itu lebih ke kolaborasi dengan tim lain.
Terus sorenya lebih ke administratif task. Jadi saya lebih kayak baca dokumentasi, nulis dokumentasi, baca email, dan sebagainya gitu. Menurut Kak Johnson sendiri, apa sih hal yang menyenangkannya? Dan pasti ada hal menantang juga kan nih, jadi data scientist. Apa aja nih dari Kak Johnson? Hal paling menyenangkan itu kita bisa eksperimen, mengekspresikan ide kita untuk membangun aplikasi data science yang memberikan dampak positif kan ya ke jutaan orang gitu. Dan ya itu kayak menggabungkan serunya kita mencoba teknologi baru dan juga kita juga merasa fulfill dengan apa yang udah kita kerjakan gitu. Karena berdampak untuk orang banyak. Itu yang paling menyenangkan di sisi data science. Yang paling menantang, kalau kita mau membangun aplikasi data science, itu butuh infrastruktur data. Dan membangun infrastruktur ini nggak gampang. Itu butuh kolaborasi dengan banyak tim, seperti tim data analis, data engineer, dan juga tim software engineering-nya gitu. Jadi kayak bangunnya juga nggak gampang, butuh waktu. Dan untuk bisa mengaplikasikan data science itu kita butuh ini dulu gitu, infrastrukturnya harus ada dulu. Itu sih yang paling susah ya. Menurut Kak Johnson sendiri, karir di bidang data ke depannya tuh bakal kayak gimana sih? Kan tadi mungkin awal mula Kak Johnson pengen belajar data gitu ya, karena tahu nih di masa depan akan dibutuhkan. Nah kalau sekarang, apakah masih seperti itu nanti di masa depan karirnya tuh bakal kayak gimana sih seorang data scientist? Iya, saya itu punya satu idola, namanya Bill Tai. Beliau itu investor ternama yang mendanai banyak perusahaan teknologi di dunia. Contohnya kayak Canva dan juga Zoom. Oh, oke. Menurut beliau, perkembangan teknologi itu biasanya berlangsung dalam bentuk gelombang besar yang berubah tiap 1 dekade gitu. 10 tahun berarti ya? Ya, sekitar 10 tahun. Nah, di tahun 80-an, orang berlomba-lomba untuk membangun teknologi personal computer gitu. Yang dulunya kan komputer tuh segede lemari ya. Iya, benar-benar. Mereka berlomba-lomba bikin komputer itu bisa ditaruh di atas meja gitu. Dan ini menghasilkan perusahaan gede seperti Microsoft sama Apple di gelombang itu. Terus di tahun 90-an itu gelombangnya internet. Banyak perusahaan yang pengen mengaplikasikan internet di dunia nyata gitu. Dan ini menghasilkan perusahaan gede juga seperti Amazon dan juga Google. Nah, di tahun 2000-an itu gelombangnya kita sebutnya user interface. Orang itu berusaha untuk membangun aplikasi smartphone maupun website yang gampang dan nyaman digunakan. Nah, itu yang kita bisa lihat kayak di TikTok, Facebook, Instagram, Tokopedia juga termasuk di dalamnya. Dan sekarang kita itu ada di gelombang data science. Dan kemungkinan besar ini jadi gelombang yang panjang gitu, menurut beliau. Dan udah kelihatan juga banyak teknologi-teknologi itu datangnya dari data science dan AI. Contohnya kayak Google Assistant yang bisa ngomong sama kita, itu kan ada kecerdasan kan ya. Terus kayak YouTube recommendation, jadi kayak YouTube bisa ngasih video-video yang kita suka. Terus di Tokopedia juga, kita pengen pengguna Tokopedia itu kalau mencari barang itu gampang gitu, pasti dapat. Nah itu butuh AI juga. Jadi banyak banget aplikasi yang menggunakan data science saat ini. Artinya apa? Bakal banyak inovasi yang ada di sini dalam satu dekade ke depan. Artinya untuk bisa bangun inovasi ini butuh banyak banget data scientist. Tadi kan banyak dibutuhin nih orang-orang yang berkarir di bidang data, apalagi data scientist. Nah, kalau dari Kak Johnson sendiri nih, cara terbaiknya apa sih kalau orang mau jadi data scientist gitu? Ada nggak sih cara terbaiknya menurut Kak Johnson? Ada 3 tips. Tips yang pertama, cari kursus yang berkualitas. Karena kita perlu belajar secara terstruktur. Misalkan kursus dari algoritma maupun mata kuliah yang berkaitan dengan data science. Itu. Terus yang kedua, get your hand dirty.
dengan project, terutama project yang real life. Karena hanya dengan project kita bisa mengaplikasikan atau memahami teori di dunia nyata gitu kan. Cuman ini caranya. Di awal boleh ke project-project yang kecil di kaggle.com. Kalau nanti butuh tantangan itu bisa ke omdena.com gitu. Jadi 2 website ini bisa dipakai untuk cari project. Terus yang ketiga, cari internship atau entry level job. Karena dari sini kita bisa merasakan kayak dinamika kerja seorang data scientist itu gimana sih. Kayak ilmu tentang meluncurkan aplikasi data science ke production, terus kayak mengkomunikasikan karya kita, dan juga mengkomunikasikan bisnis metrik. Dan itu hanya bisa didapat kalau kita terjun langsung ke lapangan sih. Oke. Jadi tadi tipsnya harus belajar terstruktur, terus juga jangan lupa get your hands dirty, sama yang ketiga cari pengalaman terjun langsung ya, magang gitu misalnya ya, internship. Nah dicatat ya teman-teman. Nah aku pengen nanya lagi tentang pekerjaan Kak Johnson nih di Tokopedia. Aku penasaran toolsnya nih, kalau menurut Kak Johnson yang perlu dikuasai sama seorang data scientist. Kan mungkin sekarang tools tuh banyak banget ya. Nah sebenarnya tools yang paling penting atau utama yang harus dipelajari itu apa sih menurut Kak Johnson? Yang paling utama itu Python, terus Pandas, NumPy, dan juga scikit-learn. Tools ini dipakai hampir di semua project data science. Jadi ini penting banget. Ini yang core-nya, paling pentingnya. Sisanya itu nanti tergantung dari project-nya. Nah, sebelum kita lanjut ke pesan dari Kak Johnson untuk teman-teman, kita bakalan main games dulu nih. Games This or That. Pertanyaan pertama nih. Ini biasanya emang selalu ada ya kalau misalnya di marketplace. Sort by price atau sort by ratings? Sort by rating. Kenapa? Nggak mau ngambil resiko. Oh gitu. Jadi kalau mahal juga nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Yang penting bagus. Iya. Oke. Pertanyaan kedua nih. Coffee apa tea? Tea. Oh, lebih suka teh? Iya. Kenapa gitu? Coffee itu kalau misalkan kalau ngantuk lah ya. Oh. Tapi pengen menghindari kecanduan kopinya gitu sih sebenarnya. Pertanyaan berikutnya nih, introvert apa extrovert? Wah susah nih. Yang mana kah yang dipilih? Lebih ke introvert ya. Oh ya? Kenapa? Lebih introvert. Lebih senang sendiri karena biasanya dapat inspirasi itu ketika sendiri. Senang ngulik sesuatu. Riset sesuatu, jadi lebih ke introvert sih sebenarnya. Oke, introvert. Pertanyaan berikutnya, lebih milih education apa experience? Experience. Oke, kenapa lebih penting itu? Karena proses belajar itu paling banyak dari kita nyoba sesuatu. Oke. Tapi education tetap butuh, tapi itu sebagai pengantar gitu loh. Jadi kita belajar teorinya, terus kalau mau benar-benar ngerti, harus diaplikasikan teori. Oke, benar-benar. Aku setuju. Pertanyaan kelima, speed versus accuracy. Untuk zaman sekarang speed ya. Oh ya? Kita di zaman yang kayak super cepat berubah. Iya sih, benar. Ya, jadi kalau kita terlalu ngejar perfeksionis itu takutnya kita ketinggalan. Gitu. So better speed, nantinya bisa kita improve akurasinya. Gitu sih. Oke. Pertanyaan keenam, kalau Kak Johnson punya kemampuan nih, mending see the future apa change the past? See the future. Oh, kenapa? Lebih exciting. Lebih exciting tahu masa depan ya? Lebih exciting. Jadinya kan kita jadi kayak kalau kita tahu masa depan, kita bisa working on ourselves, terus mempersiapkan masa depan itu. Gitu. Oke. Itu yang paling seru soalnya. Betul. Nah, ini pertanyaan tentang pekerjaan nih. Lebih suka WFH apa WFO? WFH. WFH, kenapa gitu? Karena bisa lebih fokus aja. Pekerjaan. Kalau WFO itu serunya ngobrol sama teman.
Oke, Kak Johnson, masuk ke pertanyaan terakhir nih. Boleh dong dikasih pesan ke teman-teman Sobat Algoritma yang nonton, yang lagi belajar atau baru mau belajar data science. Pesannya apa nih? Lakukan 3 tips yang kita diskusikan tadi secara disiplin. Tapi jujur aja, 3 ini nggak gampang. Yeah. Butuh waktu dan juga pengorbanan. Pasti ada di satu titik di mana kayak kita merasa kayaknya data science bukan untuk gua deh. Dan itu momen di mana kita itu diuji apakah kita bisa melewati masa sulit itu. Karena dari masa sulit itu jadi tanda bahwa ada sesuatu yang nggak kita pelajari so far. Ada yang belum kita kuasai. Setelah kita menguasai itu, kita akan bangga dengan diri sendiri, dan juga nantinya passion itu muncul dengan sendirinya karena kita udah menguasai bidang itu. Jadi passion itu justru munculnya bukan karena keinginan, tapi lebih ke apa yang udah kita kuasai gitu. Dari berproses, akhirnya kita menguasai bidang itu kan ya, dan itu jadi passion. Itu sih. Nah, itu tadi jawaban terakhir dari Mas Johnson menutup perbincangan Algoritma Talks hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel Tim Algoritma. Kalau gitu, sampai jumpa di Algoritma Talks berikutnya. Bye-bye!